Kehidupan Yahya Edward Hendrawan yang juga dikenal sebagai Ustadz Badut kini lebih baik dibandingkan dahulu. Sebelumnya, ia dan keluarga menjalani hidup dengan pendapatan yang pas-pasan. Kondisi itu tidak membuatnya mengeluh. Usahanya dalam mensyiarkan agama Islam juga tak goyah, bahkan memiliki semangat juang yang tinggi. Kini, Yahya hidup berkecukupan dan berkah karena karunia Allah. Saya sampai mengalami namanya susah pada si pandemi, ya kan? Bayaran, penunggak, ya waktu awal pandemi itu listrik udah mau dicabut, ya kan? Aduh, pihak sekolah udah nagih mulu, listrik udah kasih surat peringatan. Kalau 3 hari kalau nggak salah nggak dibayar mau dicabut listrik saya. Itu kagak bisa tidur kita. Lagi mana ini ya Allah untuk bayar listrik, ya Allah gini caranya. Terus gimana ini buat apa bayar bocah sekolah? Saya ikhtiar, Mbak. Saya tetap berusaha. Saya nanya sama teman-teman, bro, ada kerjaan serabutan nggak nih? Apa beda? Yang penting mau gue listrik gue bisa kebayar nih, nyampe dicabut ini. Ya Allah, berilah kemudahan segala macam urusanku ya Allah. Sama buat status gitu. Tiba-tiba nggak 2 hari 3 hari ada orang baik datang, saya nggak kenal namanya siapa. Tok memberikan sedikit rezeki yang dari dia dapat ke saya. Alhamdulillah tuh saya bisa bayar listrik. Saya nggak mau minta sini, minta situ. Kesulitan saya pun jangan sampai mertua saya ini tahu. Di tengah usaha Yahya mengajarkan agama dan syiar Islam, Ustadz Badut sempat kesulitan untuk menafkahi keluarganya, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Namun rezeki Sang Maha Kuasa datang dari berbagai penjuru. Itulah yang diyakini Yahya. Meski keadaan terhimpit, Yahya tetap membangun taman baca tanpa pungutan biaya. Ustadz Badut juga membebaskan biaya belajar bagi murid-murid taman bacanya. Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kalau kita menebarkan suatu kebaikan, nanti rezeki kita nggak hanya di sini. Nanti Allah akan buka pintu rezeki lewat yang lain, yang mana kita nggak tahu. Nanti Allah lewat pintu rezeki yang mana Allah berikan kepada saya. Yang pastinya saya punya usaha. Apa usaha saya? Saya membuka usaha dekorasi balon untuk acara ulang tahun. Dan saya juga menerima panggilan acara badut ulang tahun. Kayak gitu. Terus saya juga mengajar privat. Kalau sosial saya ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat bekal nanti di akhirat. Lantunan suara para lansia terdengar dari sudut rumah Ustadz Badut Yahya. Satu demi satu huruf hijaiyah dibaca bersahutan. Dengan sabar, Yahya membimbing para lansia mengenal huruf hijaiyah. Ustadz Badut Yahya merangkul orang lanjut usia untuk memberantas buta aksara huruf Al-Quran. Itikat baik Yahya tentu tidak selalu disambut baik. Awalnya ada rasa kekhawatiran dari para lansia ketika Ustadz Badut mengajak mereka untuk belajar di Taman Baca Syariah. Nyai, ayo Pak ngaji, Nyai. Dia pada cuma numplok wae kalau malam genjogrok wae tuh depan TV, ya kan ya. Biar sejam makan lumayan, Nyai, pahalanya gede banget tahu. Pahalanya orang duduk yang di Majlis Taklim itu sama juga sholat sunnah 1000 rakaat. Bu, kalau kita duduknya doang, Nyai, ya kan ya. Udah, walaupun bentaran yang penting ngaji dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan tuh. Ya makanya ayo ngaji. Gue malu banget dong kan, gue bacaan gue kan masih belum bisa apa-apa gue mah. Dulu kan gue ngaji taunya dengerin, gue ngaji nguping gue mah. Kayak gitu kan. Ya udah, yang dulu mah dulu. Ayolah pelan-pelan yuk kita belajar sedikit demi sedikit mah. Jadi awalnya mereka pada malu, minder. Maka gimana caranya menghilangkan minder itu? Yaitu saya ratakan yang udah bisa Al-Quran turun lagi ke Iqra. Nah jadi kan dia datang sama semua nih Iqra. Coba kalau misalnya datang, misalkan nih saya baru mulai misalkan kucuk datang
dia udah Al-Quran, dia udah juz amma, lalu saya ngebet Iqra, beda nggak perasaan. Tapi kalau kita rata, bos enak. Terus nggak ada seragam-seragaman, ngaji juga nyaman. Kalau misalnya ngaji ada seragam, misalkan gitu ya, gue belum beli seragam lagi, jadi beban pikiran lagi buat tuh nyai, ya kan, manohara. Lebih baik saya ini tidak ada namanya seragam, tidak ada yang namanya arisan, cukup fokus hanya untuk mengaji. Yang penting sopan dan juga menutup aurat. Tak hanya pintar membuat anak-anak kecil nyaman belajar di kediamannya, Ustadz Badut mengeluarkan trik khusus ketika mengajak para lansia di lingkungannya. Dimulai dengan mendatangi kediaman tetangganya untuk sekedar menyapa hingga bersenda gurau. Kini 4 bulan sudah, Ustadz Yahya membimbing para lansia belajar membaca Iqra di taman bacanya. Lumayan juga sih, namanya Al-Fatihah ada yang masih kurang. Sekarang udah bisa lempeng-lempeng dah. Sama baca Iqra misal tak udah bisa namanya. Udah sa gitu. Huruf do bisa bo, udah namanya alhamdulillah udah apal. Sholat yang kita baca masih salah, maksud kita berdiri begini. Yang kita diajarin apa tuh ya? Kita lempengin lagi, kita benerin, jadi bener gitu. Jadi lurusin yang salah-salah. Jadinya alhamdulillah dah, dapat sedikit-sedikit udah 4 bulan, jalan 4 bulan. Sikap sabar dan semangat Ustadz Badut Yahya dalam menciptakan kelas baca Iqra lansia semakin ramai peminatnya. Ustadz Badut bahkan menjadi sosok inspiratif di mata kerabat maupun murid lansianya. Pak Ustadz sendiri di mata saya orang yang benar-benar inspiratif ya, tokoh inspiratif ya. Niatnya itu memang benar-benar mau membuat orang pintar, membuat orang bisa artinya berhasil dalam mengaji gitu ya, bisa baca Quran gitu. Targetnya di samping dia penghibur ya, tapi semangatnya luar biasa. Apa yang dia bangun dan dia kerjakan di sini mudah-mudahan manfaat gitu ilmunya gitu buat orang banyak. Banyak yang sudah kelihatan hasilnya gitu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dan mempelajari agama Islam. Semangat itu yang selalu ditularkan Ustadz Badut Yahya di lingkungan sekitarnya. Selain saya untuk menyemangati anak-anak agar mau mengaji, agar mau membaca Al-Quran, saya juga ada program di Taman Baca Bersyariah ini, yaitu untuk aksara buta Al-Quran buat lansia atau disebutnya manohara. Nah ya, karena biar kita tetap glowing gitu loh, ya biar mereka tetap semangatnya tetap luar biasa. Nah itu kita singgahi mereka, kita datengin, kita mengajak sifatnya. Ayo loh Bu, Nyai, kita ngaji kayak gitu ya, nggak ada kata istilah terlambat untuk mengaji. Nah intinya adalah biar hidup saya ini bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah seperti itu. Jadi saya mengajak manohara yang berada di sekitar daripada Taman Baca Bersyariah ini dan sekitarnya untuk bersama-sama yuk kita baca Al-Quran. Yuk jangan malu seperti itu. Nah gitu. Nah kita di sini saya bersama dengan relawan ya Ibu Ustazah untuk menyemangati anak-anak buat orang tua lansia agar mereka tidak malu untuk baca Al-Quran walaupun baca mereka masih
Iqra. Kita bimbing mereka sampai dengan mereka bisa membaca Al-Quran. Insya Allah. Dengan bacaan yang tartil. Karena kata Allah, walau Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ngaji. Nah, yang penting kita ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 3 minggu sekali, Yahya meluangkan waktunya usai sholat Isya untuk membimbing para orang tua. Setiap pukul 7:30 malam, lansia memenuhi taman baca syariah. Yahya mengakui cara mengajar ibu-ibu memang membutuhkan trik berbeda agar tercipta suasana nyaman. Kalau buat ibu-ibu, nah cara mengajarkannya, apabila dia salah dalam membaca, jangan langsung kita vonis salah nih, jangan dengan kata yang keras. Tadi takutnya dia, aduh teman-teman yang lain dengar nih, malu. Kita pelan pelan aja, cukupnya dengan antara you and me, antara dia dan aku, kan gitu ya. Kalau bisa sebelahnya sampai dengar, takutnya ada yang malu. Dehem aja gue, dia udah paham. Salah nih. Oh salah. Sebelum dia lagi nyari, biar aja dia pikir, otak dia muter, biar aja biar dia ketemu udah tuh hurufnya apa gitu. Nah dia nyerah, baru kita ini ada bacaan ini. Jadi kita harus punya trik, yaitu yang pertama, kalau ada yang salah jangan langsung ngomong salah, tapi kita dehemin aja. Yang kedua, nah terkadang dia suruh mematikan mimik, kalau apalagi membaca makhraj mulut kita, apa supaya lisan ini dia, berarti huruf ta, lidahnya gigit, dia bisa ngeliat ta. Nah berarti dia bisa ngeliat lidah kita, jadi dia gigit ta. Nah kalau dia nggak bisa, kalau dia melihat lidah kita, berarti insya Allah bisa. Nah, seperti ada lagi, nek habis sholat baca kulhu gue matong. Nah itu kita hilangkan dikit-dikit, jangan kulhu nyanyi, tapi itu ada surat Al-Ikhlas. Kita kenalin nama suratnya. Kadang ya ada juga yang serimpet, nah tapi kita pelan, step by step. Nah, makanya di sini kita ngaji fun aja sama nenek-nenek mah, jangan terlalu serius banget. Kalau serius banget ngeblank, maklum memorinya udah penuh, urusan dapur segala macam kan gitu ya. Ustadz Badut Yahya kini mengabdikan hidupnya untuk mengajar dan berdakwah. Buah dari kesabarannya, kini Ustadz Yahya memiliki puluhan anak didik di Taman Baca Syariah. Mimpinya untuk memiliki Taman Baca Syariah tak hanya sekedar wacana. Atas keyakinannya kepada Sang Maha Kuasa, Yahya berhasil menjadi sosok yang dibanggakan oleh keluarga tercinta dan bermanfaat
Lalu setiap hari itu full ya, dari pagi sampai sore sampai malam. Mereka tidak ada henti-hentinya membaca Al-Quran, ada yang membaca zikir, membaca semuanya, membaca kalimat thayyibah. Ini adalah sebuah energi yang tersalur ke dalam air itu. Nah, itu mereka meyakini bahwa energi itu mereka harapkan gitu sebagai berkah, apalagi di bulan Ramadan ini. Ibarat air Zam-Zam di Mekah yang tak pernah kering, konon sumber mata air sumur peninggalan Sunan Ampel ini pun tak pernah susut, meski usianya telah ratusan tahun. Sebelum meminum air itu, mereka berdoa, bermunajat. Nah, tinggal minum, memohon kepada Allah. Saya yakin tidak susah, pasti dikabulkan oleh Allah, seperti itu. Sementara itu di Desa Bonang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah, terdapat situs pasujudan Sunan Bonang yang ramai didatangkan peziarah. Tepatnya di atas sebuah bukit tepi pantai Binangun. Pasujudan ini berada di dalam sebuah cungkup. Dan persujudan Sunan Bonang di tengah hutan di atas bukit. Kalau sholat, beliau di atas batu yang lebar ini. Kecil, Pak? Ya, kecil. Dan menyendiri. Setelah sholat, beliau pindah di atas batu sebelah, zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri kaki satu sampai membekas tapak kaki. Setelah melakukan riyadoh, Sunan Bonang membangun sebuah masjid di kaki bukit. Masjid ini masih berdiri hingga sekarang dan dikenal dengan Masjid Sunan Bonang. Masjid yang dibangun sekitar tahun 1500-an ini menjadi tempat syiar Sunan Bonang sebelum disebut sebagai Masjid Mbah Bonang. Masjid ini lebih dahulu dikenal masyarakat setempat sebagai Omah Amba, yang dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar. Memang Mbah Bonang syiarnya tidak seperti dakwah seperti sekarang ini. Mbah Bonang selalu merendahkan, cerita ini halus sekali. Akhirnya masyarakat dan dari mana-mana saja senang Mbah Bonang, diketahui bahwa bila Mbah Bonang itu para pengadari ulama. Sekitar 500 meter di selatan situs Pasujudan, terbaring jasad Sunan Bonang. Sunan Bonang tidak meninggalkan kerabat, namun meninggalkan masyarakat Bonang dan murid-muridnya. Dia berpetuah agar menjadikan makamnya sebagai tempat yang lapang, tanpa perlu diberikan nisan. Membiarkan tempat peristirahatannya menjadi sebuah kesederhanaan menuju jalan Allah.